Lu tuh ini nggak jelas mau ngapain di situ tuh. Album jelek. Manajemen yang mengelola YouTube udah ada 4. Kalau lu bisa, gue mau masuk manajemen lu. 4-4-nya nggak ada yang berhasil. Gua tuh tidak pernah berpikir melakukan buat orang lain. Gua bikin interview buat gua. Kalau ada yang protes atau wawancara ini dong, gua nggak akan dengerin. Gue bukan melakukan ini buat orang lain, gue buat gue sendiri. Waktu kecil, lu sering sial di hari Rabu, emang Iya, bener? bener. Wetonan apa gimana? Orang nggak ada nyebut hipster, nyebutnya anak senja. Apa sih, norak banget ya. Pak Boy. Cabul! Jangan pernah ragu, hentakan maju kakimu. Jangan pernah ragu, lantangkan suara hatimu. Mari semua kobarkan semangatmu. Mari semua acungkan kepalamu. Mari semua kibarkan semangatmu. Mari semua lawan habis musuhmu. Itu dia lagu dari Superglad yang menurut Soleh lagu favoritnya. Iya. Gue suka album itu. Ketika hati bicara. Yang lu bilang mau jadi ketika setan berteman. Harusnya. Iya. Terus nggak boleh. Kadang-kadang katanya judulnya terlalu gimana gitu. Padahal si lagu ketika setan berteman sendiri cerita tentang jangan berteman sama setan. Ya kan? Nah, itu lagu Mari Bangkit dipakai untuk SEA Games tahun 2005. Iya, itu sama Aryan kan? Sama Aryan, kan? featuring Aryan. Yang teriak, "Mari bangkit, bangkit." Itu Aryan, suaranya Aryan. Tapi, gua akan ngobrol buat para cabul dan cabul semua. Suruh interview Kang Soleh Solihun dan suruh bertanya, kenapa memberikan bintang 1 kepada album Flamboyan? Ntar gue tanya sama dia. Album termenye-menye ya. Album jelek. Nah, sebelum kita ngobrol ke sana, ini selama 2 tahun, boleh dibilang, lu nggak bisa login ke website pribadi. Iya. Kenapa? Nggak tahu. Jadi yang ngelola website gue ini si Robin Malau, ex-Pupen. Ex-Pupen. Dia yang bikinin lah bayarin website apa segala macam. Jadi tiap tahun dia selalu bilang, "Leh, ini diperpanjang websitenya." Udah gue perpanjang. Terus gue baru ingat, oh ya gue punya website, gue bayar sama dia, gue perpanjang. Pas lagi kapan gue mau login, nggak bisa. aduh, lu nggak tahu gue tuh, entah gue yang gaptek, entah gue yang salah apa. Jadi gue selalu kan gue tuh bisa ngakses website dari si HP sama dari komputer. Setiap gue mau dari HP, kok ini gue selalu salah. Antara username salah, password salah, email salah. Gue nggak tahu yang mana. Jadi udahlah gue bilang aja. Baru kemarin pas tahun lalu si Robin ini, "Bin, ini gue gimana sih?" Dulu tuh gue nanya si Robin gimana, gue nanyanya lewat WhatsApp. Ternyata dia nggak pakai WhatsApp. Dia bilang, gue pakai iMessage, gue udah nggak pernah pakai WhatsApp. Pantesan gue WhatsApp dia nggak balas-balas. "Bin, ini gimana gue nggak bisa akses?" Pas di email, "Bin, ini gue masih belum bisa akses." Baru dia ceritain gini ini nih. Baru gue bisa akses lagi. 2 tahun prosesnya. Iya. Karena gue juga males. Tapi lu bakal nulis lagi nggak, Leh? Ini 2 tahun lalu terakhir nulis berarti ya? Kemarin baru nulis lagi setelah 2 tahun. Niat nih gue pengen nulis lagi tahun kemarin nih setelah gue ingat sama Robin kan. Setelah gue bayar lagi perpanjangan website, terus gue baru ingat, gue nulis lagi deh. Nulis gue 1 tulisan. Enggak lagi. Kayak gini, kita tahu ya para cabuler dan cabulis. Cabuler dan cabulis. Cabuler dan cabulis. Yang cabul yang menggaruk peler dan juga cabul yang menggaruk pelis. Yang minta please gitu loh maksudnya. Jadi cabuler dan cabulis itu artinya peler dan please gitu. Nah, setiap tulisan seorang Soleh Solihun, setiap tulisannya itu ditunggu, Pren. Termasuk gua kadang-kadang melihat tulisan Soleh itu anjing ini orang ini. Antara mau marah tapi nggak bisa. Tapi gini deh, kita ngomong masalah si tulisan Soleh di Rolling Stone ketika album Flamboyan. Penulisannya ketika keluar, anak-anak tuh ngomong, kita kurang bagus nih gitu. Pokoknya Superglad, gue ingat banget, pokoknya nggak layak, seharusnya tidak layak merilis album ini. Bahkan penulisan seorang Jimmy Multazam pun terbilang sangat standar di lagu Teen Flick Rocker aja. Kalau Pren lu juga kena, Pren. Nah,
Tapi dari situ justru malah membuat kita nih, si anak-anak, bener juga kali ya gitu. Sampai akhirnya gara-gara dia, kita langsung meeting setempat dalam waktu 1 bulan proses meeting, bikin album baru deh. 8 bulan rilis Never Die gara-gara dia nih. Kalau dia nggak ngomong itu, kita masih setahun berikut lagi. Lo menilai apa lah kira-kira? Kenapa si album itu menurut lo? Lu tuh ini nggak jelas mau ngapain di situ tuh. Lu tuh kayak mau coba sesuatu yang baru, tapi nggak bagus juga. Jadi kayak sosok, mari kita eksplorasi, kita berbuat di luar kebiasaan kita. Tapi nggak bagus. Jadi kayak lu tuh melupakan kekuatan lu seperti apa. Karena gini, itu proses terjadinya gara-gara efek rumah tangga kan itu kan. Merit, lagu 1 ngetop. Iya. Ya kan? Lagu 1 yang AIDS itu AIDS kan. itu ngetop. Temponya kan Iya. Jadi akhirnya hampir ke situ semua. Kan model-model di album pelan-pelan gini-gini, friend. Aku anjing manis banget. Akan selalu ada. Kok semanis itu loh Superglad. Sampai akhir nanti, sampai akhir. Anjing, grip-grip manis ungu ini dipakai. Nah, tapi uniknya ternyata si fans Superglad-nya ini, si Superglad Hero, menye-menye semua. Gara-gara setelah album Never Die keluar dan segala macam, oke, kita akhirnya semangat lagi. Cuman ketika Superglad bikin polling, gue mau bikin the best of Superglad tapi versi akustik. Semua hero mintanya album Flamboyan. Gue kata kita dengerin solo-solonya apa dengerin hero nih. Aduh. Nggak semua itu, kemarin juga ngobrol sama Desta kan. Lu di situ sempet ngobrol sama Desta. Lo dalam arti mengkritik lagunya album Club 80s. Gitu. Siapa sih yang lu kritik waktu itu? Club 80s pernah. Betis, Tangga pernah. Tangga tuh, gua ini si Tangga kan album pertama yang hebat. Gua review terus gua bilang, kan kalau di zaman diet MTV Track tuh selalu ada closingan tuh sekilas seperti apa kalau di MTV Tracks. Gua nulis Tangga tuh sekilas seperti tangga yang menuju ke bawah. Nah, si Kamga kan tahun berapa 2014 apa 2015 jadi opener gua bikin acara stand up. Dia ngaku tuh pas di panggung itu kan si Kamga sekarang stand up juga, dia bilang waktu gua baca review Soleh Solihun itu di MTV Trash gua sakit hati, kok gua udah semangat menghadapi industri musik kok karya gua dibilang jelek, gua sakit hati, kata si Kamga. Tapi 12 tahun kemudian gua menyadari ucapan si Soleh itu benar. Cuman kadang-kadang ada nggak orang yang sampai akhirnya tidak menerima, sampai sakit hati beneran? Sampai akhirnya ke tweet lu kayak apa? Ya nggak tahu sih, kayaknya ada aja. Cuma kan kalau prinsip gue gini loh, ini kan pendapat. Jadi kalau orang tidak terima dengan pendapat gue ya tidak apa-apa. Ya tidak perlu dipaksakan. Ini kan penilaian. Jadi gue sih prinsipnya kalau orang menilai, wah lu nggak ngerti, ya nggak apa-apa. Mungkin gua nggak ngerti, tapi ya udah. Jadi lu nggak perlu marah juga, kata. Ya ini kan cuma penilaian orang. Ya musik mah kan masih bisa diperdebatkan. Agama aja diperdebatkan, apalagi cuma musik. Maksudnya kan kita nggak berbicara yang sakral gitu kasarnya. Jadi kalau ada orang yang, orang ini nggak ngerti nih. So tahu nih gitu. Ya biarin aja. Ya kan bahkan agama aja yang udah jelas aturannya masih banyak perdebatannya, banyak versinya. Jadi ya udah, gue sih prinsipnya ya nggak apa-apa kalau gue salah, ya nggak apa-apa. Jadi ya silakan lu bilang gue salah, tapi ya nggak perlu juga sampai jadi terlalu panjang emosi. Lagian juga kadang-kadang gue juga nulis cuma udah gue lupa kadang nulis apa. Betul tuh, friend. Agama aja diperdebatkan, ya kan? Gimana musik? Kalau gue sih selama orang mengkritik karya gua, buat gua kritik membangun. Kalau emang gua terima kritikannya, gua ikutin. Kalau gua nggak terima, bodoh. Lu gua gitu kalau gua. Iya, kalau soal menghadapi kritik mah ya udah antara lu terima atau enggak, udah gitu aja. Maksudnya nggak perlu jadi dimasukin ke hati apa gimana juga. Udahlah kalau misalnya ini orang nggak ngerti, ya udah bilang cukup gitu aja. Nah, tapi ngomong-ngomong masalah YouTube, lu kan gede, subscriber gede. Bahkan interview Vincent berapa juta, 4 juta sampai 6 jutaan kayaknya. Kan.
Itu nggak bisa dimonetize emang channelnya? Nggak bisa, udah di-suspend gua sama YouTube. Gara-gara? Nggak ngerti. Si YouTube-nya, gua tuh pernah punya AdSense 2 kali waktu subscriber gua 11.000. 11.000 itu gua baru dapat duit dari YouTube 2 kali ya. Yang pertama 1,5 kalau nggak salah, yang kedua 2 juta. Bulan ketiga gua dapat email pas gua abis upload video apa gitu. We suspect there's invalid apa illegal activity pokoknya in your account. Intinya gitu, kalau lu nggak claim atau nggak appeal bakal disuspend selamanya akun AdSense lu. Nih, isi formulir ini kalau lu merasa tidak bersalah. Banyak pertanyaannya. Ada satu pertanyaan yang nggak bisa gua jawab. Copy paste link yang lu salah. Lah, gua aja nggak ngerti kan, disuruh ngasih tahu lu copy paste aja yang kira-kira lu melakukan kesalahan. Kan gua nggak ngerti ya. Itu persis ngisi AdSense-nya, ngisi gue kebajak IG kemarin. Copy paste link yang lu posting. Iya. Isi AdSense segala macam. Tapi kalau gua mah resmi dari YouTube. Nah, lu nggak nyoba orang yang ngerti untuk nanya? Semua ada apa kan MC itu apa namanya? Ya pokoknya yang manajemen yang mengelola YouTube udah ada 4 yang nyamperin gua buat ngelola YouTube gua. Terus gue bilang, silakan lu mau ngelola YouTube gua, tapi nggak akan bisa di AdSense-in AdSense gua udah ini. Coba aja lu usaha. Kalau lu bisa, gua mau masuk manajemen lu. 4-4-nya nggak ada yang berhasil. Lu nggak coba bikin gue bikin channel baru aja deh. Males. Tapi kan dengan lu nge-tweet atau lu segala macam, guys, nih channel baru gue pasti banyak. Nggak males. Ngapain? Udahlah. Sayang. Males gua mulai lagi dari nol. Gua nggak mau YouTube memperbudak gua. Bapak YouTube denger tuh, Bapak YouTube. Males maksudnya. Ya udahlah, gua nggak mau kesenangan gua dirusak gara-gara itu. Berarti sekarang lu ketika posting apapun di channel lu, itu benar-benar ya charity berarti. Ya kayak ini kan gua melakukan buat gua. Gua tuh tidak pernah berpikir melakukan buat orang lain. Gua bikin interview buat gua. Gua nggak peduli orang. Jadi kalau ada orang yang bilang duitnya sayang, loh bukan duit yang gua cari. Gua pengen wawancara aja. Makanya kalau ada bilang sayang duitnya, ya kan gua bukan ngejar itu. Kalau ngejar emang ini passion lu di sini. Iya, emang gua pengen wawancara. Kalau ada yang protes atau wawancara ini dong, gua nggak akan dengerin. Gue bukan melakukan ini buat orang lain, gue buat gue sendiri. Tapi di konten-konten lu masuk iklan nggak? Enggak. Oh, nggak masuk iklan ya, makanya emang ini ya? Enggak. Kalau Solihun interview, meskipun ada yang mau bayar, gue belum mau ambil. Nah, bisa built-in sebenarnya. Bisa, cuman males nanti kalau janjian wawancara terus nanti built-in ribet. Kasihan orangnya juga. Ngomong-ngomong soal built-in, ini ada built-in yang sangat soft. Karena apa itu? Soleh selalu mewawancara orang dengan menggunakan handphone. Dan belakangan ini akhirnya Soleh memiliki iPhone baru. Ini ceritain nih. Dulu gua pakai iPhone 7. Sebelumnya pakai iPhone 4. Sebelum iPhone 7. iPhone 4 gua ganti karena udah lemot. Baru gua ganti ke 7. 7 udah lama. Terus gue waktu itu bilang, kalau ada, nanti aja dah. Gue bukan tipe orang yang ngejar teknologi gitu kan. Nanti aja lah ganti kalau udah ada iPhone 12 kali. Tapi kan iPhone gue juga masih bagus nih sebetulnya. Belum menghambat gue, belum mau beli. Lagi kapan ada yang anak-anak mendapat bajingan dari Digimap itu kan. Wah ini orang-orang kok kayaknya dapat iPhone baru. Terus gue nge-tweet. Ini orang-orang pada dapat iPhone baru nih dari sama Digimap. Mereka nggak tahu apa ya, saya pakai iPhone mulu kalau buat YouTube. Berapa bulan kemudian gue dihubungin sama Magna Talks. Mau nggak jadi bintang tamu? Oh boleh, tapi kita lagi kerja sama Digimap. Wah, kok jadi Digimap? Wah. Ya udah gue di situ diundang sama Magna Talks. Sebagai narasumber. Karena gue pakai iPhone, karena mereka built-in si Digimap di Magna Talks. Jadi katanya si Magna Talks waktu mau kerja sama Digimap, mereka lagi bingung nyari siapa ya ini talentnya. Kebetulan mereka lihat tweet gua. Oh ini aja nih. Nah terus dari Digimap abis syuting Magna Talks ada orang Digimapnya. Sebelumnya gua nggak dikasih HP, cuma bayar biasa aja, talent biasa. Speak. Wah asik nih kalau dapat baru.
Dikirim juga 11 Pro ya? 12. 12 coy. Nih. Wajib. Oke, untuk Digimap. Tuh, baru. Tuh. Wow. 12 loh. Coba handphone gue deh. 12. Coba nih. Ini handphone gue, handphone Soleh sebelum diganti nih, iPhone 7. Tuh, Digimap iOS-nya deh tahun ini terakhir. Tuh, 7 ya? Terakhir ya? Terakhir. iOS 7 2021 terakhir. Tolong 2022 ada gitu yang 12. 10 juga nggak apa-apa, XR. Jangan, mereka ngasihnya 12 dong. 12. Masa 10? Saya suka bikin konten loh, pakai ginian, konten makanan, Iya. konten ikan cupang. Silakan loh di Gmap. Konten pembuatan kutu air, konten cara mengambil jentik-jentik nyamuk di got. Pakai ini. Makanya lu nanti potongannya pas lagi kita ngomong gini. Jadi biar lihat. Bener. Nah, apel geruak gitu kali aja rezeki. Oke. Bisa lah, Cabul juga udah banyak followersnya. Kalau yang lain udah iPhone loh. Cabul boysnya semua nih, kameramen iPhone-nya di sebelah semua. Hostnya iPhone 7. Waduh, tega banget. Produser iPhone 12 baru. Waduh. Oke. Waktuku kecil. Ibuku amatlah sedang di pangku di peluknya. Waktu kecil. Ini yang nonton tahu nggak sih lagu ini? Nggak tahu ya. Itu Ibu Sud ya. Ini. Coba. Bunda piara aku kan judulnya kan. Bunda piara akan aku sehingga aku berada. Waktuku kecil hidupku amatlah senang di pangku di peluknya serta dicium di manjanya, namanya kesayangan. Kalau yang toku-toku langsung Baru nyamber tahu. kesayangan. Anak sekarang mana tahu, taunya mah TikTok tuh apa yang biasa gue nyanyiin? Oh no, Apaan sih? oh no. Lagu apa sih? Itu TikTok ada mulu pokoknya ala yang jatuh aja Gua gitu. nggak punya TikTok gua. Kubrak. Oh no, langsung gitu. Aduh. Gaswat. Ngomong-ngomong kecil, waktu kecil lu sering sial di hari Rabu, emang Iya, bener? bener. Wetonan apa gimana? Nggak tahu, mungkin ya ada hubungannya, tapi bener itu. Contoh sialnya gimana misalnya? Nih, gua ada luka di sini di paha. Itu terjadi ketika gua lagi SD main di rumah kosong. Zaman dulu kan pagarnya selalu tinggi-tinggi dan ada tajam-tajam gitu kan. Gua naik pagar gitu, set, kepleset. Pagarnya tinggi. Tapi gua nggak jatuh ke bawah untungnya. Kepleset, set. Kaki gua, paha gua kayak gua pikir kenapa sakit. Pas gua cabut, cek. Ih, kok si daging gua nih ketinggalan di tajam-tajamnya tuh. Anjir. Daging gua nih banyak gitu sama darah-darah. Terus gua pulang ke rumah bilang, ini tadi ketusuk pagar, dimarahin. Nah, ngapain naik pagar? Dijahit lah gua di rumah sakit. Itu hari Rabu. Terus gua pernah lagi naik manjat-manjat manjat-manjat kursi, lagi main petak umpet. Kursi gua naik di sininya. Kursinya jatuh, pluk. Kepala gua jatuh duluan, Rabu juga. Gua tuh taunya karena nyokap gua yang bilang, pas gua yang celaka paha ini, dia bilang, kalau hari Rabu harus hati-hati. Kamu tuh selalu celakanya setiap hari Rabu. Itu emang ada hari sial buat kita. Banyak ini gua robek bibir. Karena waktu kecil kan ada rumah tetangga gua sebelah tuh, kayak rumahnya agak di bawah, gua di atas tanahnya gitu. Kayaknya kelas 1 SD apa TK gitu. Dia udah bisa mandi sendiri. Bokap gua bilang, tuh namanya si Atus. Tuh, si Atus udah bisa mandi sendiri. Terus gua lihat, masa sih bisa mandi sendiri? Gua naik ke kursi, kepleset. Jatuh kena meja, brek. Dibawa gua ke PMI di Bogor. Gua masih inget tuh adegan di PMI-nya tuh, gua tidur, gua sambil sakit-sakit di atas tuh ada lampu operasi yang banyak itu bulat-bulat. Terus dokter-dokter ngerubungin gua. Gue dijahit setengah, nih segini nih bibir gue, makanya agak robekin ini. Jadi gue pulang-pulang dari PMI gue begini, makan selama beberapa minggu dari sini. Iya. Gue inget pulang karena gue dibeli tank baja sama bokap gue. Karena gue sakit kan, dihibur dengan pas di PMI ya ada mainan gue belum tank baja gitu, tank baja yang motor. Gitu.
Terus ini waktu bayi naik baby walker. Tapi memang Rabu semua. Kata nyokap gue sih gitu. Karena gini, kalau orang, gue Cirebon ya. Gue kalau misalnya, gue tuh, sebenarnya gue hampir mirip sama Soleh. Gue tuh hari yang tidak baiknya di gue adalah hari Rabu juga. Cuman kalau nyokap bilang kalau hari Rabu, misalkan mau keluar, genggam taruh nasi, apa kalau nggak salah nasi, genggam aja gini. Sebelum keluar rumah, buat keselamatan. Gue ini kalau nggak salah gitu. Kalau nggak, hari apa, gue harus... Biar nggak kebelet berak lu. Itu mah genggam batu. Ya enggak. Tapi ya percaya nggak percaya kadang-kadang apa itu urban legend boleh dibilang ya. Hal-hal kayak gitu tuh bisa bener lu, friend. Ya enggak. Lu tuh coba lu pasti ada hari sial lu juga kan. Kalau kameramen kita kan hari sial tiap hari sampai sekarang jomblo. Ya enggak. Sial mulu dia. Itu sih bukan hari sial, emang nasib aja. Nasibnya jelek. Ngomong-ngomong gerah banget ini. Kita ada teman-teman ngirim seger, friend. Panas. Apa ini? Dari mana nih? Gua nggak kebaca nih. Feel good. Feel good ya. Feels good coffee. Feels good coffee. Ini ada teh lemon. Ini pas, bagus buat bagi lu. Bagus buat. Ini bukannya lu yang coklat tadi katanya? Itu coklat gue situ sekarang pengen Ini. Ya ini yang coklat lu tahu. Ntar aja. Ini lagi ada gambar ada jeruk lip. Ini nih jeruk peres nih. Wah, ada nanas nih, friend. Wow, nanas madu nih. Ceban kalau kita beli serenceng. Nanas madu. Di abang-abang yang gerobak kotak gitu ya. Yang ada esnya pinggir-pinggir. Seger banget kalau ngeliatnya kan. Itu kalau di kampung rambutan, di atas jembatan tukang buah semua kalau malam dablay. Diplastikin kan si nanas satu dibungkus plastik. Nanti kalau kita makan seret plastiknya buka dikit-dikit susu gitu. Anjing enak cuy. Pas seger. Beberapa tahun yang lalu saya juga sempat masuk ke sebuah pondok untuk mempelajari memperdalam ilmu pembela diri kanuragan. Kan. Dulu gue nggak pernah namanya disuruh masuk pesantren sama nyokap apa bokap gitu. Aduh, nggak deh. Soalnya sempat masuk kelas 6 SD sampai mau jadi ustadz. Gara-gara terinspirasi oleh Kiai Haji Zainuddin MZ. Lu ngefans dulu sama... Oh iya, karena zaman dulu kan di sunatan muternya Zainuddin MZ, di kawinan muternya Zainuddin MZ ya kan. Ini yang nonton mungkin nggak mengalami. Zaman dulu mah di kampung-kampung sunatan diputer Zainuddin MZ, kawinan Zainuddin MZ. Orang-orang sultan zaman dulu ngundangnya Zainuddin MZ. Iya, kayak gitu. Kalau yang nggak sultan muter kaset. Yang di kampung-kampung nih kan, kasetnya doang. Kalau punya duit, orangnya beneran dateng. Lu tuh lahir di mana? Bogor? Gua lahir di Bandung, tapi besar di Bogor. Oh, jadi waktu pas sunatan mah di Bogor nih? Sunatan di Bogor, iya. Nah, terus lu sampai ingin memutuskan jadi ikut pesantren? Kalau pesantren tuh dipaksa. Jadi gua tuh sebetulnya bukan kelas 6 SD, 1 SMP. Kelas 6 SD tuh gua tadinya lulus SD disuruh ke Gontor. Ujit. Wow, itu gua nggak mau, gua bilang, wah, gua menolak, nggak mau masuk pesantren. Enggak, di Gontor bagus nih belajar ilmu agama. Kan di sana juga ada pelajaran bahasa Inggris. Jadi santri-santrinya bukan cuma pinter agama, tapi juga pinter bahasa Inggris, pinter istilahnya dunia akhirat imbang lah. Cuma gua nggak mau kalau pesantren. Gua maksudnya nggak mau gitu, ada tinggal di asrama jauh dari rumah gitu kan. Menolak lah gua. Terus ya kompensasinya ya udahlah kalau nggak mau pesantren nanti kelas 1 SMP ikut pesantren kilat pas mau naik SMP-nya kalau nggak salah. Jadi gue kelas 6 SD nggak mau, sambil nunggu SMP gue suruh pesantren kilat di Ciomas Bogor. Ya. Tempat gue farm cupang gue tuh Ciomas. Sebulan gue di situ pesantren kilat. Terus gak kuat? Enggak, adek gue mau kabur sama sepupu gue, tapi kan nggak ngerti naik angkotnya. Terus mau kabur kemana? Kan rumah gue di Gunung Putri, itu kan Kabupaten Bogor. Ciomas tuh udah nyampe kota Bogor kan. Terus gue bilang, mau kabur naik apa? Kita nggak ngerti ini di mana gitu. Naik angkotnya apa? Jauh kan, anak SD nggak ngerti naik angkot dari Bogor dari Ciomas kota Bogor ke Kabupaten Bogor di Gunung Putri, jauh itu zaman sekarang juga jauh. Terus gue bilang, emang kalau kita berhasil pulang pun emang nggak bakal dibalikin. Mereka tuh pada marah-marah tuh adek gue sama sepupu gue. Gue sih nggak marah, gue tidur aja tiap kelas. Kan
kan percuma marah juga. Orang udah Tapi lu terjebak. sampai punya cita-cita gue pengen kayak Zainuddin MZ. Karena lucu orangnya, keren dia tuh menurut gua. Gua tuh selalu inget tuh yang, hai orang-orang yang beriman. Ya. Yang tidak beriman tidak hai. Iya. Jadi kalau kalian denger lawakan-lawakan macam gitu yang hai yang ini tidak hai, itu dari Zainuddin MZ. Dia tuh enak loh. Dia tuh bawain cerita khotbah. Tapi kita kayak nggak lagi dinasehatin. Kayak lagi denger cerita dan lucu. Lucu tuh gue ketawa-ketawa denger Zainuddin MZ khotbah tuh. Yang selalu gue ingat dari Zainuddin MZ adalah untuk ibu-ibu hamil, janda-janda muda. Lucu kan? Itu dia selalu. Nah, di luar pesantren, yin and yang lah, ya kan? Ada kebajikan, ada kenakalan. Kenakalan era-era itu udah pasti era-era kita mah nonton bokep ya. Ya, dalam arti bokep pada saat itu nggak kayak sekarang, lu tinggal buka Pornhub atau lu buka xvideo.com juga keluar. Atau tinggal cari di Twitter aja. Di Twitter juga banyak. Search Twitter banyak potongan-potongan. Potongan-potongan. Dulu kita mesti kalau nggak nyewa Betamax, ya kan, Laserdisc paling, kalau nggak VCD, bajakan gitu. Tapi kalau zaman itu belum ada VCD. Belum ada, Beta. Soalnya pertama kali nonton bokep menurut informasi di rumah temannya Meldi. SMP. Terus kelas pertama. Kedua di rumah temannya Reda. Di teman SMA itu. Dan ternyata ada hubungannya antara Bill Clinton, presiden Amerika, dan nonton bokep. Emang Bill Clinton main bokep? Bukan gitu. Waktu SMA, gua nginep di rumah teman gue si Reda. Besoknya mau dadah-dadah Bill Clinton dateng. 95 itu 95 kalau nggak salah, lagi ada konferensi pokoknya ada presiden Amerika sama presiden negara lain datang. Diminta setiap sekolah mengirimkan perwakilan siswa untuk dadah-dadah di pinggir jalan. Dadah-dadah sama Soeharto dan tamu-tamu negara. Kan rumah gue di Gunung Putri, jauh. Disuruh standby jam 7 pagi. Jam 6 pagi? Jam 6 pagi. Wah, gue kalau dari rumah ke Gunung Putri ke Bogor jauh, harus naik bis jam berapa. Akhirnya temen gue si Reda, ayo nginep aja, soalnya ditutup jalan katanya. Ada kabar akses ke Bogor ditutup. Jalan tol. Akses gue jalan tol doang. Gue bilang kalau di jalan tol ditutup, gue harus nginep di Bogor. Diajaklah nginep di rumah temen gue si Reda di Tajur. Ya biasa kalau zaman dulu kan anak muda kumpul yang ngebokep lah. Sekarang kan tidak ada kebiasaan gitu ya. Anak muda tuh nggak ada kebiasaan nginep terus untuk nonton bokep. Nggak ada loh. Jadi tidak istimewa bokep tuh. Sekarang dikit-dikit yang istimewa. Nang neng nang nung dung dung. Ning nang ning nang ning dung dung. Dulu begitu kan, kita nginep ke rumah teman tuh salah satu tujuannya kita nonton bokep. Sekarang mah bokep tuh udah jadi barang yang biasa. Jadi tidak sakral. Gua dulu, rumah gua adalah rumah perbokepan di daerah gua. Seluruh teman-teman SMP, gua SMP, kakak gua SMA. Jadi kalau rumah gua sama keluarga gua bebas untuk teman-teman nginep. Jadi semua teman-teman gua bisa satu kelas datang ke rumah untuk nonton bokep. Karena di kamar gua ada video dan nggak mungkin diganggu gugat. Jadi gua punya player sendiri masing-masing di kamar gua. Jadi, berarti lu orang kaya dulunya. Sekarang orang kontrakan. Biasanya kalau orang nginep rame-rame ke rumah temen dan nonton bokep, itu orang kaya. Karena punya player di rumahnya. Kadang-kadang player mah kalau ini di ruang tamu kan. Iya, rata-rata orang biasa meskipun ekonomi bagus di tengah, ruang tengah. Gue sendiri, kakak gue punya. Jadi udah, gue inget banget artis bokep yang gue tonton pada saat itu adalah Linda Wong. Nih, judulnya bokepnya Bizarre. Jambinya main bulu keteknya gondrong-gondrong main asli. Ya, 80s pasti masih 80s, begitu kan. Lu ingat gak tapi artis bokep yang lu tonton era itu? Gua nggak inget, kalau zaman dulu kan boro-boro merhatiin namanya, yang penting merhatiin auratnya aja kan. Udah nggak peduli namanya, aku tidak peduli dia siapa, yang penting aurat terlihat. Aurat terlihat. Gua kalau cowok sudah pasti the one and only Ron Jeremy di era itu ya kan. Habis itu era 90-an ketika gue SMA sudah hadirlah the one and only juga Peter North, ya kan? Yang muncratnya buka muka tuh, bercerot muka, buka kake, ya enggak? Gue lumayan bukan memperdalam ya apa ya, lumayan mengikuti. Makanya kan nama program ini pun apa?
Ada alasannya kenapa lu milih nama program ini. Tapi niat program ini baik loh, Le. Iya, tapi kan latar belakangnya kan seperti apa? Niat program ini ketika orang searching di Google Cabul. yang keluar tuh bukan perbuatan cabul, tapi catatan si bulu kan positif. Iya. Tapi isi programnya negatif juga. Nah, kembali ke Soleh Solihun yang di luar nonton bokep di rumah temannya, tadi di rumah Reda, ya kan, demi Bill Clinton ternyata sambil lu dadah-dadah. Iya, malamnya gua ngebokep. Dulu. Udah gitu kan dapat cerita teman gua ketangkep polisi. Bokep. Gak. Gua sampai sekarang nggak tahu benar atau enggak nih kejadian temen gua itu. Jadi dia bawa bokepnya ke sekolah. Katanya, nggak tahu dia ngibul atau enggak. Katanya pas lagi ke sekolah iseng ada pemeriksaan. Zaman dulu kan sering kan pemeriksaan barang-barang porno di murid sekolah kan. Katanya dia kegep. Ngakunya sih ke gue gitu, nggak tahu nakut-nakutin gue ya. Gue ketangkep nih sama polisi lagi bawa si Beta itu, ada beberapa kaset. Dia bilang dia ditangkep. Siap-siap aja ya lu, takut dipanggil juga. Soalnya ditanya nontonnya sama siapa aja. Kan gue takut ya. Itu takutnya bukan takut sama polisinya, takut dipanggil orang tua. Ketahuan kan nanti ngebokep. Tapi lu pernah nggak? Gue pernah sama friend. Coli bokap gue masuk. Itu malu banget gue seumur-umur itu. Bokap gue juga malu jadinya gitu. Dua-duanya malu. Gitu. Kunci dong. Udah gua kunci. Terus? Tapi ternyata dol ininya. Kan pintu gua dulu yang kayak pintu kamar mandi dulu yang bulat. Iya, yang bulat. Itu doang. Nah, pintu kamar gua tuh gitu modelnya. Nah, itu udah gua pencet dari dalam. Gitu. Kayak lagi coli, ya, cok. Bokap. Gua bilang, bokap. Ngapain sih? Tutup lagi tapi. Ya bener. Tapi gua menarik tadi omongan dari Soleh. Anak zaman sekarang tuh udah jarang ngumpul Buat ngebokep. Paling ngumpul Mobile Legend. Iya kan, nggak ada tuh yang deg-degannya. Diam-diam. Sensasi melihat aurat untuk pertama kali itu kan deg-degan tuh. Sekarang ngeliat aurat tuh udah langsung. Iya, sekarang mah di Instagram aja banyak aurat. Jadi kayak biasa sebetulnya. Iya kan, nggak perlu ditakutkan sama KPI loh. Bener. Karena anak zaman sekarang udah terbiasa melihat aurat. Betul. Jadi nggak perlu disensor-sensor, udah biasa anak-anak sekarang mah. Jalan di mall aja aurat semua. Iya, kalau zaman dulu kan kita ngeliat, wah ngelihat tete tuh kayak gimana gitu. Sekarang mah kan udah murah. Dulu, friend, cewek pakai celana pendek aja, wah perek nih, udah begitu. Asal ininya, feeling, wah perek nih, udah begitu. Kalau sekarang mah semua yang celana pendek. Iya, harusnya sekarang tuh udah biasa anak-anak sekarang. Makanya jadi untuk para anak muda zaman sekarang, Dulu marilah nonton bokep. Dulu bahkan nggak disensor kan TV. Bener. Lo ngalamin nggak nonton TV zaman RCTI? Gue inget tuh zaman RCTI ada apa belum disensor tuh. Ada satu episode yang menurut gue ini cukup legendaris di kalangan para penonton TV waktu itu, serial Dark Justice. Ya. Yang episode mandi di kamar mandi bareng. Oh, ada itu. Episode yang si hakimnya, si jagoannya mandi sama tokoh cewek di kamar mandi. Di shootnya tuh dari betis dulu. Jadi kalau nggak salah si ceweknya ini dokter atau apa. Jadi nyebutin nama latinnya. Betis ini apa? Sampai ke paha, terus ke atas. Ini sih nggak dilihatin aurat, tapi kan shotnya tuh, waduh itu menarik banget. Apa bikin deg-degan lah, ngonakin lah. Yang mandi terus dia sambil nyebutin ini, kelihatan auratnya, walaupun nggak sampai tete dan pantat ya, tapi lumayan itu aurat banyak. Dan gua nonton sama siapa? Sama bokap gua di sebelah. Itu paling awkward. Kalau lagi nonton film, ternyata Yang ada adegan itu kan. Sama keluarga. Ada. Pasti orang tua kita serba salah juga. Iya, ada anak lagi pasti. Pasti dia juga kan seneng. Gue juga Jadi terjadi keheningan dia. Gue ingat banget itu yang nonton cuma gue sama bokap gue berdua di ruang TV. Nyokap gue udah tidur apa. Pokoknya di ruang TV itu cuma ada berdua gue. Nggak ada yang ngomong. Begitu adegan itu terus begitu adegan itu lewat, pura-pura ngobrol yang lain. Kalau gua banyaklah kejadian-kejadian sama bokap tuh sering banget. Sampai akhirnya di umur gua ulang tahun gua ke-17, gua diberikan kado yang sangat spesial sama bokap adalah majalah Playboy. Gitu. Jadi kado spesial gua tuh pas umur 17 tahun bokap gua ngasih tuh ulah iwe daripada berbuat jinah dan baca itawe.
Jadi udah gue bacain Playboy segala macem. Sampai akhirnya kasih bokep tuh, gitu. Nonton tak sekalian gitu. Ya memang akhirnya ya, gue juga dari situ ya udahlah gitu. Nggak, seks tidak menjadi tabu akhirnya pada saat itu ya. Beda keluarga kita. Gitu. Nah, tapi kita nggak ngomongin bokep lagi sekarang. Kita akan ngomongin tentang kungfu. Anjir, kalau gue film kungfu yang gue suka adalah Sin Tiao Hiap Lu. Golok pembunuh naga. Oh, itu Tol Yong To. Atau yang Sin Tiao Hiap Lu tuh Pemanah Burung Raja Wali. oh iya, Legend of the Condor Heroes. Bahasa Inggrisnya. Indosiar. Indosiar. Kalau dulunya Sin Tiao Hiap Lu zaman kita nyewa VHS. Iya. Ya kan? Bintang pemerannya adalah Kue Cheng. Yang versi keduanya Sin Tiao Eng Hiong, pemerannya adalah Andi Lau. Di mana ada Bibi Lung. Iya. Cakep. Siapa yang mengubah hatiku? Oke. Siapa yang mengubah hatiku? Siapa yang membuat kita satu? aslinya sebenarnya gini. Ini kan Yudi Sara yang nyanyi loh. Asli begitu sebenarnya. Tapi ngomong-ngomong Sengpia, ini sejak kecil ternyata dia ngefans dengan Jet Li. Kenapa nggak Jackie Chan? Terlalu komedi, Oke. nggak gagah Jackie Chan Ya, tuh. betul. Di filmnya nggak ada yang Jackie Chan zaman dulu kan yang berwibawa. Betul. Kalau Jet Li jago-jago kan. Ya, Dia tuh sebagai Wong Fei Hung. Wong Fei Hung, terus sebagai itu yang si Kung Fu Cult Master tuh sebagai Chang Moge, Tio Buki. Tio Buki, ya. Iya, itu. Kalau Jackie Chan mah kan konyol, jatuh, berantem. Nggak berwibawa. Ya. Kalau Jet Li mah selalu berwibawa kan. Wah, jago lah. Heeh. Keren, pendekar beneran kalau Jet Li mah di film ya. Tapi sampai gue pernah ada gara-gara sering nonton Jet Li temen gue. Waktu itu kejadian berantem, cerita ribut kita nih masal. Set. Dia maju paling depan terus gini loh dia. Maju lo, anjing kayak Jet Li. Gue mau berantem jadi ketawa gue. Gue udah mau maju, udah mau masuk nih, dia maju ke depan. Maju lo, set, anjing jurusnya Jet Li. Tapi bisa dia. Kagak, begini doang. Gue jadi ketawa mau pukul orang ini. Aduh, bener ya, tapi bener juga tuh. Jet Li memang selalu main jadi gagah, cool. Ya Iya, kan? selalu jago. Zaman dulu, zaman film Hong Kong, Jet Li itu selalu Ya. jadi jagoan yang keren. Ibaratnya kalau Jet Li itu sekarang Donnie Yen. Ya, Ip Man. Dia Ip Man. selalu cool dan jago. Sedangkan si Jackie Chan tuh kalau ya memang komedi, bener. Jatuh, jadi pendekar mabok. Iya, Jackie Chan pasti. berantemnya tuh kayak berantakan itu kan. Walaupun di koreografi, tapi kalau Jet Li kan set, Indah. tuh. No shadow kick Jet Li. Tendangan tanpa bayangan. Tendangan tanpa bayangan. No shadow. Gue pengikut juga gue Jet Li. Gue tuh sampai suka cewek-cewek itu loh, Rosamund Kwok. Oh, Rosamund Kwok. Oh iya, Rosamund Kwok. Ini lu lihat nih, Rosamund Kwok keluar nih. Ini idola gue juga nih. Itu bacol juga itu. Rosamund Kwok sama Samantha Pok kalau bulenya. Sama ada lagi yang siapa sih yang suka main mulu sama Jackie Chan, cewek yang Yang di bukan siapa sih, gue kemarin lupa namanya, temannya Rosamund itu juga, Rosamund Kwan, bukan Kwok. Rosamund Kwan. Rosamund Kwan. Kalau Rosamund Pike bule. Rosamund Pike mah sekarang. Iya. Kalau zaman dulu Rosamund Kwan, sama yang suka main sama Jet Li, sama Jackie Chan yang cewek putih itu. Putih sih ini. Oh iya Kwan. Rosamund Kwan, nama temannya coba ada. Anda coba kalau diklik itu ada teman kan mencari juga related searches-nya ada kan biasanya apa siapa lagi. Nah, ini nih. Siapa nih? Ini cewek ini juga. Rosamund Kwan, coba klik. Ini kan ini Rosamund Kwan tuh kan. Masih cakep cuy. Cakep. Ada lagi temennya yang Rosamund Kwan tuh. Kan era dia Zhang Ziyi. Iya, Zhang Ziyi. Rosamund Kwan. Maggie Cheung. Wah, itu selalu main di filmnya Jackie Chan atau Jet Li jadi cewek. Main ini juga. Transporter. Maggie Cheung. Yang sama Transporter apa? Bukan. Maggie Cheung mah udah tua kalau Udah. Transporter. Maggie Cheung sama ini Bruce Willis ini baru-baru. Maggie Cheung main di filmnya Bruce Willis yang hackers dibunuh-bunuhin tuh. Apa judulnya? Gue lupa jadi tar dulu. Nih. Die Hard. Bukan. Maggie. Sungguh teganya dirimu, teganya.
Bukan, Neng. Maggie Cheung udah tua. Bukan. Tua Maggie Cheung Maggie mah, Cheung nggak udah tua. mungkin. Tua banget sekarang. Ya udah nenek-nenek kali. Nah, udah jangan ngomongin Maggie Cheung. Gaswat. Kita ngomongin motor dulu deh sekarang. Nah, anjrit, ini GL Pro. Iya. Lu beli dari baru apa? Gua beli tahun 98. Itu motor kedua gua. Motor pertama gua 97 itu Suzuki Crystal. Oke. Suzuki Crystal tahun 94. Gua beli 1,4 juta. Terus gua pakai setahun. Itu kan turun mesin, terus kalau di lampu merah ngebul udah kayak tukang sate. Asli yang seher kena yang udah bikin orang belakang perih gitu. Akhirnya gua gantilah 98 pakai GL Pro. Gua beli tahun 98 tapi motornya tahun 95. Second berarti beli ya? Second, sampai sekarang gua pakai. Masih ada? Masih ada. Lu bangun rapin lagi? Gua bukan dirapiin lagi, emang gua rawat dari dulu. Jadi emang orisinil begitu ya? Enggak orisinil, kan tangkinya udah ganti berapa kali, walaupun tetap orisinil. Karena kan kalau kadang-kadang tangki itu suka bocor di bawah situ, tuh tangki GL Pro tuh. Tangki udah gua ganti, terus kabel-kabel udah gua ganti seiring berjalannya waktu ya. Tapi ya masih motor yang sama yang gua pakai dari kuliah. Dari kuliah? Iya, 98. Buset. Itu kalau ada yang nawar mahal lu jual kali? Nggak akan ada yang nawar mahal, paling juga 5 juta harganya. Karena misalkan sejarah kan tuh motor. Suatu saat, CB aja dulu cuma 1.500, sekarang CB jadi 6 juta. Ya CB, kan GL Pro kayaknya nggak terlalu... Nah itu, tukang sayur motornya, Astrea. Sekarang pada kurang kerjaan jualnya. Astrea memang lagi naik. Dulu gue beli Astrea, gue bondol-bondolin buat jadiin street cup. Sekarang mahal-mahal. Ya karena tren, ya nggak tahu, GL Pro tuh nggak pernah dapat perhatian yang khusus kayaknya. Iya kan? RE King naik. GL Cepe oke ya? Iya, GL Cepe itu masih oke. RE King kan sekarang naik lagi. Astrea naik lagi. Nah, GL Pro tuh nggak pernah dilirik. GL Pro, GL Max. Memang iya, GL Pro tuh kayak motor abang-abang aja. Kayaknya nggak sampai dapat ke status itunya lagi tuh. Ya. Karena iya, padahal GL Pro sama RE King kan bareng. Ya. Tapi RE King sekarang naik. GL Pro mah segitu-segitu aja. Makanya harganya juga ya udah segitu-segitu aja. Nasib para pencinta GL Pro dan GL Max terima nasib, tapi suatu saat sih gue yakin pasti akan ada tapi enggak sih, gue ragu. Nggak akan mahal banget ya? Enggak ragu sih. Soalnya ngelihat perkembangannya enggak kayaknya. Enggak akan sampai segitunya. Mungkin karena bentuk kali ya. Bentuknya tuh antara mau klasik nanggung, iya, ke modern nanggung. Kalau GL 100 kan memang klasik, kelihatan kan lampunya misah belakangnya. Kalau GL Pro tuh depannya kotak, belakangnya kotak, jadi kayak klasik tapi agak modern tapi nggak jelas dinanggung. Nah, ke soalnya lagi balik lagi para cabulan-cabulis, lulus kuliah, mulai jadi reporter dan menjadi reporter di tabloid Bintang Milenial. Itu gua masih magang. Oh, masih magang? Ya, masih kuliah ya? Masih kuliah, 2001 gua magang. Berarti lu kuliah kan di Bogor ya? Kuliah gua di Bandung, Unpad. Gua magang di sini, Jalan Intan. Astaga. Tabloid Bintang Milenial tuh Jalan RS, YDPP situ. Kalau kita deket banget di sini, gua magang 3 bulan. Suka tidur di kantor, seminggu 2 kali gua tidur di kantor. Kuliah lo sini? Kan gue udah nggak kuliah kalau pas magang. Gue memang gue ngambil waktu magang setelah gue nggak ada kuliah biar gue tenang. Gue 3 bulan di sini magang. Nah, Bintang Milenial. Dari Bintang Milenial lo ke MTV Tracks. Setelah lulus, kan gue 2004 lulus, langsung kerja. MRA Group. Iya. MTV. Oh, pertama kali tuh akhirnya brand MTV masuk ya? Iya. MTV televisi, MTV Sky atau radio dan sama MTV Tracks. Tracks majalahnya. Itu angkatan lu berarti pertama ya MTV Tracks pertama masuk? Iya, bareng Aryan. Aryan pertama gue masuk 2 tahun setelah angkatan itu kayaknya. Jadi Aryan dulu? Ya, Hagi, Aryan, sama Naristo itu kan angkatan pertama. Nah, terus ketika mereka butuh reporter, gue masuk. Sebagai reporter di MTV Tracks? Iya. Tapi memang lu kuliahnya jurnalistik? Iya. Lu tapi awal-awal pas masuk di majalah itu, pas masuk ke Jakarta, ada ini nggak sih maksudnya kayak misalkan, gue mesti ngapain sini gitu? Gue sih mikirnya lumayan lah ada kerjaan. Gue suka lagi, gue pengen jadi wartawan musik. Ya akhirnya gue kerja jadi wartawan musik, udah aja gue mikirnya gitu. Ada yang panutin nggak wartawan musik? Dulu awal-awal tiba-tiba. Menurut lo di Indonesia ada nggak sih yang kira-kira wartawan musik, anjing nih keren sih orang ini kalau nulis gitu? Gue kalau dari sisi tulisan nggak ada yang gue idolakan.
Oke. Gue tuh nggak ada idola kalau gue cuma mengidolakan dari musik gitu. Kalau dari tulisan, dari ya nggak ada. Walaupun luar? Nggak Nggak ada juga? nggak ada. Gue mah suka penulis Iwan Fals. Oke. Bukan wartawan, bukan penulis buku. Gue mah suka Iwan Fals. Tapi kalau menurut lo, para wartawan-wartawan kita ini nulisnya tuh saat ini mereka main aman apa ada yang berani nggak sih? Kalau dulu mah bagus-bagus. Kayak maksudnya, gue ya beruntung kerja di tempat yang memang wartawannya benar-benar dari MTV Tracks. Wartawannya bagus. Di Playboy bagus-bagus. Rolling Stone apalagi. Jadi ya gue alhamdulillah selalu punya teman-teman kerja yang bener. Nggak ada yang malu-maluin gitu maksudnya. Memang orang-orangnya layak. Iya, jadi alhamdulillah gue belum pernah kerja di majalah yang malu-maluin lah. Baik kan majalah. ada majalah-majalah yang penting ada. Press conference dikasih goodie bag, copy paste. Iya, banyak. Karena mereka bukan orang yang senang musik rata-rata kan, cuma ditugasin. Udah lu ngeliput ini. Cuma kan kalau gua kan MTV Tracks atau Rolling Stone kan orang-orangnya memang beneran cinta musik. Jadi memang ya kompeten. Kalau tadi gue cerita ulang tahun gue yang ke-17, gue diberikan majalah Playboy edisi dulu ya. Edisi zaman masih 9 bulan tuh, ya versi bule-bulenya lah. Tapi di Indonesia masuk majalah Playboy yang ternyata Soleh pun masuk di majalah itu tahun 2006-2008. Bahkan tulisan lo dapet penghargaan. Iya. Lu nulis apa sih waktu itu? Nulis tentang aksara. Aksara sekarang. Gua nulis soal hipster Jakarta. Intinya gitu. Kan sekarang udah nggak ada, orang suka nggak ini ya, orang lupa ada istilah hipster. Padahal ya anak-anak aksara tuh hipsternya Jakarta lah. Intinya kayak gitu loh. Gue menulis soal anak-anak hipster Jakarta dari titik awalnya dari ngelihat komunitas aksara. Karena Aksara Kemang. Ya, Aksara Kemang kan itu yang menciptakan hipster-hipster Jakarta kan dari situ. Band-band dari aksara, terus tempat ngumpulnya, tempat nongkrongnya. Sebelum ada istilah senja dan indie dan itu kan lebih keren kalau dibilang hipster kan. Sekarang mah orang nggak ada nyebut hipster, nyebutnya anak senja. Apa sih, norak banget ya. Pak boy. Padahal kalau dulu mah disebutnya hipster yang begitu tuh. Ya gue nulis tentang itu, tentang aksara. Gue dapet. Yang paling menarik menurut lo ketika model Playboy ini di foto, yang buat lo anjing ini siapa lagi? Kalau yang banyak diedit soalnya. Banyak diedit. Aslinya banyak diedit ternyata. Jadi aslinya sebenarnya ada yang lebih vulgar dari itu. Bukan vulgar. Aslinya ada yang tidak sebagus badannya. Oh, pakai kamera jablay, kamera 360 yang bisa diserampingin. Enggak dong, diedit dong pakai Photoshop dong. Karena kan nggak usah pakai Photoshop. Muka lu belang aja langsung putih dipakai kamera itu. Enggak, jadi ya kalau lu lihat ya, kalau ya vulgar sih sama aja. Jadi yang asli dengan yang pemotretan sama aja. Cuma ininya aja apa kayak lemak-lemak dihilangin gitu. Jadi yang lu lihat di majalah itu kalau badannya indah, aslinya nggak seindah itu. Banyak yang aslinya ya di-retouch lah sama apa desainer kita biar agak lekuk. Karena kalau dikasih yang asli yang lemak kemana kan nanti kasihan yang lihat dan kasihan yang difoto. Betul. Tapi kalau fotonya mah sama aja, maksudnya yang nggak ada yang telanjang-telanjang juga. Sebenarnya sama, gue pernah sebelum gue punya catatan si Buluk, gue sempat bantu temen gue ikut jadi tamu di konten YouTube kayak inilah, konten YouTube yang seksi-seksi gitu, Ketawa Sutra. Gue syuting dengan salah satu model yang ngetop banget, nggak gue sebutin, wah gede di mana-mana, tuh ngetop banget lah, gitu. Ternyata aslinya kurs, mungkinnya rada kurang, ada geruak-geruak dikit. Tapi kalau kita lihat di fotonya, konski lu friend, asli mah nggak seedan itu. Iya makanya kadang-kadang menipu. Mending kayak kita asli dan ini sama aja jeleknya. Jadi orang nggak akan kecewa begitu lihat. Oh iya sama. Atau kalau kita lebih bagus kan, ternyata lebih bersih. Gue juga kalau orang ketemu, Buluk kayak Johnny Depp, nggak mungkin. Oh. Buluk kayak ini Akbar. Iya bener. Bar, buruan kesini.
Lama banget di Surabaya mulu. Kemarin lagi di Jakarta sih Cuma nggak ada Akbar. waktu dia. Oh. Dia cuma ke Jakarta syuting doang. Iya. Balik lagi gitu lagi. Dia susah ini. Bar, kasih waktu lah sehari. Gue bayarin hotelnya dah. Di situ tuh depan. 5 hotel. Depan Cabul ada hotel. Gue bayarin Bar. Sehari. Ya nggak di sini. Lu terakhir ketemu waktu zaman Kompas TV ya? Kamar Kompas TV berdua-duaan. Itu doang. Iya, ada gua, ada Awe kan, yang lu mau stand up diajarin Awe kan? Belajar pertama kali. Gue sama Akbar ketemu sama Krisna. Iya, Krisna Hareva. Itu disitulah pertama kali kenal Akbar. Nah, gue tahu Akbar gara-gara dia. Pertama kali gue inget banget di Twitter waktu itu. Lo harus tonton ini, di mention ke gue. Gue klik, jebret, anjing, gue sampai diri. Langsung gue, ini siapa leh? Ada peserta stand up gini. Iya, dulu masih kompetisi. Masih kompetisi dia. Soalnya pas gue lihat si Akbar, anjir kok ini mirip banget. Mirip banget asli. Dan sama-sama tua kan? Iya. Sama, dia juga tua. Anaknya udah kuliah juga dia. Tapi umur di bawah gua kayaknya. Akbar 75 kayaknya. Iya, tapi tua. Maksudnya kan 75 juga tua lah. Tua juga. Ya buat lu muda, tapi kan buat semua orang itu tua 75 tuh. Gitu. Bar, kesini Bar. Gua belain lo ini. Gua bayarin hotel, ya kan? Penginapan, hotel 5 bintang 3. Ya kan? Terus makan terjamin ono. Tenda biru khusus buat lo itu gua bookingin tenda biru ini makanan spesial. Nasi goreng di sini, chefnya bekas Solaria. Terus apa kata dia? Ini sih, pokoknya kasih waktu sehari, Bar. Oke? Ini gua ada lagu nih. Pukul 3 sore hari. Mereka ada di jalan. Di jalan yang belum jadi. Aku melihat anak-anak kecil. Telanjang dada, telanjang kaki, asik bermain bola. Ku dekati, ku hampiri. Ku dekati dulu. Ku dekati, ku hampiri. Lalu naik ke tanah yang lebih tinggi. Wah, itu the best lirik buat gua. Anjing, sama ini sih lagu dia yang paling luar biasa tuh ketika dia bilang perempuan malam mandi di kali, bui-bui busa sampo ketengan. Gila, dia bisa membuat kalimat sampo ketengan menjadi indah, friend. Jenius orang ini buat gua. Bahkan gua ketika ketemu sama dia, gak ada yang satupun kalimat yang gua keluar dari ucapan gua bisanya. Kebetulan lu netes air mata gua. Sama Cikal cuma gini, mangkenya lu. Aduh, bokapin parahnya. Gua ngefans banget sama dia, termasuk dia ternyata yang terinspirasi menulis karya Iwan Fals. Bahkan dia tadi ngomong soalnya bilang, gua tuh suka tulisan cuma Iwan Fals doang. Iya. Apalah yang sampai lo kayak misalkan anjing mana orang edan. Keren, maksudnya dia itu bikin lirik nggak perlu bahasa-bahasa mutakhir. Bahasa sehari-hari. Ya. Lugas kan maksudnya. Tapi jadi indah. Kan lu juga sampo ketengan bisa masuk Ya. kan. Edan itu. Gue juga kalau nulis lirik ya karena Iwan Fals. Nona itu tercipta gara-gara selalu Iwan Fals Nona, ya, maafkan aku. Superbad juga selalu ada Nona ya. Nona malam, Hey Nona dan segala macam tuh. Makanya gue juga minta dipanggil bapak. Gue menyebut diri gue bapak dengan ibu sama istri gue karena lagu Iwan Fals kan selalu ada bapak, ibu gitu ya. Jadi gue dan bahasa Indonesianya tuh sederhana. Orang nggak perlu kuliah S3 buat mengerti lirik Iwan Fals. Lu asal bisa baca, lu ngerti lirik Iwan Fals. Ya. Tapi dia keren nulisnya tuh bisa dari satu lagu dia bisa bercerita banyak hal. Betul. Dan itu nggak pernah terlihat keren. Ya. Tapi juga nggak norak. Nggak cheesy. Iya, kalau dia jatuh cinta, dia nggak jatuh kayak jadi laki-laki lemah. Betul. Dia kan ingin kulurahi mukamu yang cantik. Bahkan yang semanis-manisnya tuh datanglah Kau kekasih, dekap aku erat-erat. Jangan buang pelukmu yang lulus. Biarkan hujan turun, basahi jiwa yang kering. Jangan tutup dirimu. Dirimu itu the best ya. Bener kata Soleh, setuju. Siapa yang nggak setuju? Goblok. Lu perhatiin deh, semua lagu cinta Iwan Fals
masih menjaga wibawanya sebagai seorang laki-laki. Betul. Nggak ada dia, meskipun ngerayu, tapi nggak ada yang, ini kok laki lemah banget. Enggak, dia tuh kuat kan. Itu yang keren itu lah. Iya kan? Ingin ku udahi Mukamu yang cantik, agar kau mengerti bahwa kau memang cantik. Itu dengan simpel itu, bener kata Soleh. Lu tinggal baca dong udah tahu maksudnya kemana. Ada lagi zaman gua remaja tuh, lagu yang ini kayaknya kalau nyatain ke cewek enak banget nih kalau bisa nyanyi lagu pakai ini. Bicaralah nona, jangan membisu, walau sepatah kata tentu ku dengar. Ya atau tidak itu kan. Ya atau tidak itu saja. The best. Oke. Kita lihat di layar handphone lu semua, atau di layar TV lu, laptop lu, atau di layar apapun yang sekarang lu lihat. Ini adalah foto Soleh Solihun ketika, buset, ada yang kayak Ari Lasso, Ini di mana? Ini kapan ini? Yang kiri atas. Itu tahun 99 di kampus. 99 gua abis potong rambut kalau nggak salah. Pokoknya itu kayaknya 99 deh gua abis potong rambut. Kalau yang baju merah itu lagi syuting film Mau Jadi Apa 2017. Kalau yang gimbal itu tahun 2001. Sempet gimbal, gue baru tahu gue. Gimbal gue sebentar, gue pengen ngerasain gimbal. Terus ternyata nggak nyaman. Ini gue botakin. Gue gimbal, kan gue naik motor. Asalnya kalau sebelum gimbal helm gue segini. Begitu setelah gimbal helm gue di sini. Iya nyangkut, jadi helm full face gue di sini di atas bibir. Terus kok jadi sempit. Naik angkot diliatin orang, kalau gue naik angkot semua pada ngeliatin, kayak takut. Lu pas ke gimbal itu jadi apa? Gara-gara kenapa sampai lu pengen? Gue suka Bob Marley. Oke. Gue pengen gimbal gitu, gue pengen ngerasain gimbal. Gue di gimbal sama temen gue yang gimbal-gimbal, 2 orang gimbal ngegimbalin gue bayar Indomie rebus 6 jam gue di. Ayo gue traktir Indomie rebus. Dreadlock. Erwin ada namanya, Erwin yang dia jadi penyanyi kalau nggak salah sekarang si Erwin tuh. Bukan Erwin Moron kan? Bukan ada namanya Erwin. Edwin bukan Erwin. Edwin sama satu lagi temen. Baru tahu gue ternyata Soleh ini gitu. Gatel gila. Kalau tidur kresek. Gua nggak tahan lama, gua botakin besoknya. Aduh, gue ada hadiah buat Soleh dari Body Pack. Nah, nih. Wah. Buat jalan-jalan pakai Vespa pas nih. Thank you Body Pack. Maknyus tuh. Saya juga pernah diundang ke YouTube-nya Body Pack. Nah. Bagus memang Body Pack. Wah. Terima kasih Body Pack. Deh, iklan banget ya? Nggak apa-apa. Tapi ini Body Pack ini sahabat kita juga, sahabat cabulis. Cabulis. Ya, wah, ini muat banyak nih. Maaf, gue juga ngambil persis kayak gini. Lumayan kalau buat traveling, kuat ya kan. Lo sekarang Body Pack lagi banyak diskon, friend. Ya nggak, banyak diskon, jadi lo bisa lihat di website Body Pack aja. Dan kabar gembira buat lo semua para cabuler dan cabulis. Ya kan? Body Pack memberikan diskon 40.000 dengan berbelanja minimal Rp300.000 dari tanggal 7 hingga 14 Maret. Ya. Nah, 1 minggu dikasih waktu loh. Dengan kode diskonnya adalah diskon Sibuluk. Tuh, kode diskonnya diskon Sibuluk, lo dapat 40%. Jadi tas yang harga 1 juta kayak gini cuma 600. Kapan lagi? Ya, kalau kalian sayang sama Buluk, belanja dan pakai diskon itu supaya kredibilitasnya meningkat. Oh, ternyata ngaruh ya. Jadi ternyata ngaruh kita pasang iklan di Cabul gitu. Bener. Beli aja, nggak perlu pun beli aja. Masker kayak lu beli nggak apa-apa itu. Iya, yang penting ada masuk diskon Sibuluk itu. Diskon Sibuluk yang masuk. Itu yang paling penting. Betul, nolong anak yatim. Token bunyi lagi. Aduh, kontrakannya mau tanggal 18 gue bayar. Anak yatim, anak udah gede. Bapak YouTube belum cair. Aduh, Bapak YouTube tega banget Bapak YouTube dah. Oke, balik ke Soleh. Selama lu di Rolling Stone, keluar negeri udah kemana aja? Selama kemana ya? Ngeliput apa yang paling menarik buat lu? Gua tuh paling, ya karena gua masuk belakangan. Jadi ketika gua masuk tuh, industri musik sudah tidak berjaya. Jadi jarang label bayarin. Kalau zamannya anak-anak kayak Wendy, Hasib, Ricky udah jauh kemana-mana. Gua tuh paling mana ya? Asia. Cuma ya
yang paling menarik pas sih. ini label lagi pada anjlok. Iya, label kan gue masuk 2008. lagi gila-gilaan, Iya, ya. gue masuk 2008. Budget label udah nggak ini. Paling pernah Australia sama Niji. H plus 2 lebaran gue sama Niji pergi ke Melbourne. Oke. Lumayan lah, maksudnya datang ke negara yang lagi dingin kan. Gue akhirnya merasakan apa dingin gitu, dingin bener. Menarik itu apa waktu ke Melbourne gue jadi akrab sama anak-anak Niji ya. Karena tapi menurut lu Niji gimana dulu? Musiknya? Bagus, gue suka. Makanya kan begitu diajakin, oh gue suka. Ya. Jadi dia sebagai band pop ya, kalau dari musika kan rata-rata bagus-bagus ya. Ya. Maksudnya secara produksi bisa dipertanggungjawabkan. Betul, dan juga yang pemilihan artisnya juga mereka lebih selektif. Iya, musika kan dari dulu apa line up artisnya bagus-bagus ya. Jadi kan Niji dari musika. Iya, tapi selain dari sama Niji gue yang berkesan gue jalan sama Moka, Moka ke Singapura dan Malaysia. Gue inget tuh yang di Singapura pertama gue tuh tidur di hotel di daerah mana gitu. Terus yang kedua karena budget mereka terbatas ya si labelnya ini si Fast Forward. Kan satu kamar tuh bolehnya cuma 2 orang ya. Ya. Jadi gue tuh masuk belakangan, tunggu dulu biar yang lain check-in dulu, nanti udah malam, udah agak ini, baru kita masuk bareng. Jadi biar di kamar bisa bertiga. Sama Marin Fast Forward. Budget label indie. Iya, udah gitu, kita dari Singapura ke Malaysia naik bis. Anjir, jauh. Jauh. Itu anak-anak Moka nenteng-nenteng hardcase, alat segala macam dan kru seadanya. Terus ya naik turun dari turun bis terus kita nungguin di terminal yang kayak kampung rambutan. Asli yang bau pesing apa gitu. Naik berapa jam gitu dari Singapura ke KL. Ya. Anjir, underground. Underground tuh, real underground tuh. Yang sama yang lebih underground lagi, ini adalah sifat peristiwa underground. Iya. Jadi Doski ini tiba-tiba lagi kerja di Rolling Stone dipecat sama Andi F. Noya gara-gara ketahuan siaran di Indika. Ini ada interview gue sama Wendy. Waktu itu gue ada interview sama Wendy. Oh, nih, udah pernah. Udah. Ini cuplikannya lu tonton dulu ya. Ini cuplikannya keluar nih. Oleh ketahuan siaran ke Gap gitu, nggak sengaja. Jadi dia ada sekretarisnya owner gua cerita gitu. Dan menurut gua Soleh itu dipecat justru itu berkahnya Soleh. Setelah dia dipecat justru namanya meroket. Ya. Terus 3 bulan kemudian dia balik ke Rolling Stone, ya kan? Klakson, kita kan di lantai 3 gitu. Gue liat, ada yang klakson siapa tuh? Soleh tuh, dari mobil gini. Pakai mobil baru, men. 3 bulan. Nah, Wendy bilang di situ, soalnya tuh dipecat gini, tapi dia malah makmur katanya. Malah makmur hidupnya. Gitu. Iyalah. Datang tiba-tiba ke Rolling Stone dari bawah cuma ngelakson pakai mobil doang. Tin, wen, gitu. Itu bener lah. Gua lupa ya, mungkin ada kejadian itu ya. Lagi gue lewat kantor Rolling Stone ada Wendy. Kan dicerita gitu. Wah, dipecat sama Rolling Stone, pindah Indika, tapi malah makmur. Tiba-tiba ke Rolling Stone dibawa mobil. Ini. Iya, karena gue dipecat Januari 2012. Gue beli mobil berapa bulan kemudian. Oke. Pas di Indika. Iya. Oke. Tapi kenapa lu akhirnya memilih untuk kerja di Indika apa karena lebih gede gajinya? Enggak, kan karena di Indika itu gue waktu itu juga siaran di Indika gara-gara Rolling Stone kerjasama sama Indika, ada program seminggu sekali. Tiba-tiba orang Indika suka. Oke. Nawarin lah mereka siaran tiap hari ya. Ya ayo aja kan gue mau kawin butuh duit. Oke. Siaran gue tiap hari. Udah berapa bulan? Ketahuannya di bulan Januari. Kok gue siaran tiap hari? Karena waktu itu kita nandatanganin kontrak kan, surat di atas materai nggak akan side job. Ya gue dianggap side job. Ya udahlah gue bilang, ya udah sih gue udah nggak bisa ngelawan juga karena memang ada peraturan seperti itu. Ya udah, akhirnya gue setelah dipecat, ya lumayan dapat 6 kali gaji kan. Langsung kawin juga ini. Setelah kawin, gue tuh dipecat setelah kawin. Gue Desember 2011 kawin. Itu kan 3 Desember 2011 gue kawin. 13 Januari 2012 gue dipecat. Sebulannya. Iya. Tapi justru malah jadi makmur bener kata Wendy. Malah makmur dia pas dipecat Rolling Stone, punya mobil segala macam. Tapi nih
Apakah acara Kick Andy terinspirasi dari Soleh Solihun karena pernah nge-kick Soleh dari Rolling Stone? Ya enggak dong, itu kan udah gila lo. Kan itu duluan kick Andi daripada nge-kick gua, tapi gua ini beneran di-kick berarti kan. Walaupun secara tidak langsung sama Andi Noya, tapi kan bosnya Andi Noya. Karena si Adip Pemred nggak ada masalah gua siaran. Oh dia ya udah lu nggak masalah. Iya, toh pekerjaan gua juga nggak pernah ganggu, absen gua selalu cepet. Kan yang masalah manajemen. Manajemen kan di atasnya ada Andi Noya, jadi secara tidak langsung ya gua di-kick sama Kick Andy. Oke. Nah, Le, lu punya impian bisa main band. Jadi vokalis, ya kan? Tapi ternyata tak terjadi hingga kini. Kenapa? Iya. Nggak mencoba untuk gue iseng nge-band. Kan gue ada band di kampus, tapi gue jadi MC ya. Jadi gue tuh punya band namanya Laliur Lalurus Pargel. Jadi Laliur Lalurus Pargel di kampus. Temen gue ngajak gue masuk band itu karena sebelumnya gue suka ngeband sama teman nggak jelas gitu. Gue ngoceh-ngoceh, terus Leh, ayo kita bikin band, tapi lu jadi MC aja. Paling backing vokal kalau lagi bengong gitu. Jadi gue tuh tugasnya gue tuh frontman, tapi bukan lead vokal. Jadi kalau lagu beres, gue ke depan. Orang pada ketawa, baru nyanyi lagi. Gue ke samping, jadi backing vokal. Teman gue yang nyanyi. Begitu beres lagu, gue ke tengah lagi. Gue menyapa. Konsep band itu keren banget sebenarnya. Iya, tapi teman gue yang vokalis malah nggak pernah ngomong. Jadi gue yang menyapa, orang ketawa-ketawa, udah ketawa-ketawa, ayo kita mulai ya. Jadi tapi orang tuh taunya gue itu di band itu. Yang lain bahkan nggak terkenal. Padahal gue bukan vokalis. Cuma backing vokal, MC status gue tuh. Tapi konsep band itu lucu loh jadinya. Ya kan band bawa MC sendiri. Itu kan setiap manggung. Habis itu gitu lah super glad gue nyewa MC yang lagi kondang. Gitu. Iya, gue pernah belajar gitar SMP. Tapi berhenti belajar gitar karena kunci F. Susah. Sakit, gila, pegel, aduh. Udah gitu suka tuk. Kunci lain kan masih bisa jreng begitu F. Udah gitu kalau udah harus pindah-pindah ke sini, udahlah gue bilang, ngapain sih dunia ngurusin beginian. Tapi ya karena kunci F semua ini keras semua ini kita yang pada main gitar, apalagi gitar akustik, ampun dah. Iya udah gitu kan belajar gitar kan harus disetem ya. Kalau mau tahu genjrengan lu benar atau enggak. Nah, gue kan nggak bisa nyetem. Terus gitar gue fales, gue belajar gitar kok nggak enak gini ya. Jadi serba salah. Harus disetem dulu. Nah, gue nggak bisa nyetem. Di rumah nggak ada yang bisa nyetemin. Udah kapok. Akhirnya karena kan genjreng-genjreng zaman dulu kan suka ada buku gitar kan, kunci-kunci gitu. Jreng kok nggak enak gini ya. Udah kayaknya gue nggak bakat ya udahlah. Nah, ngomong-ngomong soal bakat, akhirnya soalnya malah kalau menurut gua, ya udah bakatnya seorang MC dan seorang stand up comedy. Dan gara-gara video stand up lu di Radio Global, akhirnya lu keterusan jadi stand up comedian, bahkan jadi aktor film. Lu ingat nggak siapa yang videoin ini, Le? Oh, yang videoin gua, kalau ini sih bukan yang di Global. Di Global. Yang pertama tuh ada judulnya Soleh Solihun and Standing. Si Faisal Rizal. Dakik. Dakik yang bikin video klip Aku Kira Aku Gilanya Superman. Ya, yang bikin dokumenternya The Brandals, Marching Menuju Maut. Si Faisal itu kan selalu bawa handycam. Iya, zaman itu. Bahkan dari zaman Brandals sebelum jadi Brandals masih vokalisnya yang bukan Eka kan. Si Dakik udah bawa handycam. Nah, waktu gua 2010 tuh diminta stand up sama si Radio Global, ada si Faisal. Gua minta Faisal, rekamin gua dong. Gue mau nyoba stand up, direkam lah sama dia, ditaruh di YouTube-nya dia. Dulu tuh judulnya Soleh on Standing apalah, aneh gitu judulnya, nggak jelas itu. Pokoknya ada Soleh on Standing, terus dia diganti jadi Soleh Solihun on Standing. Ada 3 video. Di Bar di Kemang, dulu eventnya apa ya? Yang acaranya si ini loh, si Tony Brandals, sama si Wisnu Mangki itu milioner, sama si ini Zaki anak Global. Nah itu bertiga hostnya, bawain acara apa sih, underground atau itu tapi booming kan. Gua stand up di situ. Gua dibikinin video, diupload sama si Faisal di YouTube-nya dia. Boomingnya tuh setahun kemudian. Itu gua 2010 bikin video, 2011
stand up lagi booming, komunitas muncul, mereka tahu oh si Soleh ini udah bisa stand up, diajakin lah gue ke komunitas, gue tampil. Yang ini tuh yang tadi gue itu di Citos itu gue di acara komunitas. Metro TV juga ngelihat gue gara-gara video si Faisal itu. Bu, gelap videonya mah gelap. Audionya cuman lumayan kedengeran, videonya mah low light banget. Dakik. Barusan WA gua kemarin sore WA-an gua sama Dakik masalah waiting room, mau bikin dokumenter karena dia juga ya itu punya ya. Dia punya footage waiting room era poster, era segala macam. Iya, karena selalu bawa handycam itu orang itu. Faisal Dakik, the handycam man. Faisal Rizal yang bikin klip Aku Kira Aku Gila, dia juga tuh geng-gengnya setelah White Shoes dulu. Iya, dia seringnya White Shoes kan bawa. Nah, tapi tadi menarik ketika Soleh bilang ketika Brandals masih menjadi The Brandals, ketika vokalisnya masih Eka, bukan Eka. Apa yang lu lihat perbedaan Brandals dulu Mas sekarang? Iya, Brandal sekarang ya lebih kalem sih ya kayaknya. Apalagi Eka-nya kan makin religius ya, makin wise. Tapi lu lebih senang yang mana? Gue sih bukan musiknya ya. Kita ngelihat kalau musiknya Brandals buat gua makin kesini makin dewasa, makin sadis ininya. Walaupun mengurangi sisi ke rock and roll-annya. Iya, tapi ya itu proses lah maksud gua. Gua sih nggak bisa bilang, karena nggak adil kalau dibanding-bandingin. Lebih suka yang ini apa yang itu. Setiap manusia berproses, jadi selama mereka masih berkarya, gue sih menghargain. Ya gue ngehargain aja apa mereka masih eksis. Yang penting eksis. Mau sekarang mereka jadi lebih manis atau urakan. Ada karya Brandals yang lo kurang setuju kah? Seperti kurang setujunya dengan album Playboy. Kalau Brandals gue karena nggak pernah ada yang terlalu melenceng jauh, jadi mereka tuh nggak pernah ada yang mengecewakan lah, jadi bahkan pas pun melenceng tetap keren. Iya, waktu bikin Awas Polisi di album Degenerate juga kan mereka keren, jadi mereka tuh tahu bisa menjaga benang merah karakter bandnya, jadi nggak pernah kehilangan jati diri lah. Itulah jeniusnya si Afung, walaupun dia merubah waiting room dari ska menjadi jazz juga dia itu maksudnya. Kejeniusan Afung. Jadi memang ya benar tadi gue kayak soal bilang tadi, ketika berubah pun Brandals tetap nggak jauh dari benang merahnya. Berubah menjadi BRN DLS pun ketika bikin Degenerate walaupun menceng tapi tetap enak dan tetap keren. Ya maksudnya si Eka tuh dia kayaknya selama di Brandals nggak pernah ada fase norak juga ya. Betul. Keren mulu. Keren terus emang. Dia bela-belain. Segerah-gerah apapun gue tetap fashion. Iya. Tua tapi muda ya mukanya. Afung. Gitu. Oke. Ini lo nge-host di podcast Authentic City ID dan 3 Second TV. Gedean mana gajinya, Le? Gedean Authenticity. Iyalah, pasti. Iya, tolong Authenticity juga bisa loh promosiin ini. Authentic City bisa nih. Itu rokoknya beda kalau itu lo gila. Maksudnya gue bisa ngerokok dia. Gitu. Masuk aja Authentic City. Tapi masih nggak ya? Masih. Si Authenticity, si podcast naik kelas mau jalan lagi gue nih bentar lagi nih. Syuting lagi season berikutnya. Si 3 Second udah mau ngabisin episode. Ya, pas kita ini syuting sekarang tinggal 2 episode lagi gue kurang syuting sama mereka. Sama mereka udah 30 hampir. Udah 28. Dua-duanya masih jalan tapi ya? Iya, bentar lagi 3 Second abis. Gue tinggal lanjutin sama podcast naik kelas. Karena capek. Gue bingung kadang-kadang suka pas mau syuting. Gue mau close opening. Ini bukan acara ini. Suka keliru. Udah gitu narasumbernya kan banyak yang ada beberapa yang mirip. Jadi udah gue bilang 3 Second kan udah 30 episode juga udah banyak. Gua ke Authenticity aja, plus mereka kan udah minta perpanjang duluan. Jadi kita perpanjang, ya udahlah gua milih mereka aja karena udah duluan mengiyakan kan. Ini mudah-mudahan aja ya apa yang disebut sama Soleh tadi bisa nyambung ke Cabul juga. Bener loh, silakan Authenticity. Dimension Authentic City. Di sini boleh taruh neon sign boleh. Waktu itu sih sudah ada ini nama Cabul sudah masuk ke dalam radar mereka. Tuh. Kasihan produsernya sendal jelek banget. Aduh, gila kasihan. Aduh.
Nih, Ya, placement berapa juta se-episode, bisa lah menghidupi ini kan. sujud syukur semua di sini. Sujud syukur sini. Nah, lu ngefans banget sama Rolling Stone bener? Iya. Kenapa? Gua tuh, yang gua harapkan dari musik itu adalah membangkitkan semangat dan ada primalnya. Dan gua tuh nggak pernah suka vokalis cowok yang manis suaranya. Oke. Makanya menurut gua lu bagus karena lu tuh suaranya keren, masih laki. Amin. Enggak yang lembut atau apa. Enggak, gua tuh nggak suka. Nah, Rolling Stones itu kan Mick Jagger nyanyinya tuh selengean ya. Vokalnya enggak manis, maksudnya enggak yang apa ya? Nggak merdu tapi Iya, nggak bukan. berkarakter. Terus musiknya tuh apa ya? Kan orang kalau ngomongin Rolling Stone selalu membandingkan lu harus milih antara Rolling Stone atau Beatles. Ya. Beatles tuh manis. Ya. Gue suka Beatles, lagu-lagunya semua gue suka. Tidak ada yang gue tidak suka. Tapi manis. Tapi cinta gue Rolling Stones. Yeah. Karena Rolling Stones tuh lebih apa ya? Kayak itu. Lebih laki. Iya, dan membangkitkan apa ya? Kayak energi gitu. Ada energi yang gede gitu ketika lu mendengarkan lagunya. Lagu pertama yang sampai lu tiba-tiba ngefans sama Rolling Stone. Sebetulnya kan kita tahu lagu Rolling Stone dari kecil dari ini film Tour of Duty. Paint It Black. Deng 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 deng. Tapi waktu itu gue belum terlalu cinta karena cuma tahu aja lagunya judulnya Paint It Black. Gue inget gue pertama kali gue tuh agak telat mendengarkan musik-musik barat ya. Karena gue sempat menganggap musik haram. Oke. Gara-gara pesantren kilat yang tadi itu. Kelas 1 SMP, sebulan pesantren kilat, doktrinnya musik haram. Gue takut, waduh. Pulang dari situ gue pengen dengerin musik, tapi takut. Haram katanya, yang boleh didengarkan itu hanya suara kendang atau suara laki-laki. Oke. Musik itu, nasid katanya. Nasid boleh, karena suara laki-laki. Atau ada rebana gitu, itu masih boleh kata dia. Jadi gue takut, aduh. Makanya gue dari SMP, tapi kan terpaan musik begitu besar ya. Terus gue mikir waktu itu, gue pengen dengerin musik tapi takut dosa. Akhirnya gue milih, pas gue kenal Iwan Fals dari kelas 1 SMP itu, gue, Iwan Fals mah kayaknya nggak terlalu dosa ya. Karena Islam. Mungkin Allah akan sedikit memaafkan, karena gue dengerinnya orang Islam. Jadi gue cuma dengerin Iwan Fals, terus belakangan gue tahu slang. Slang 5-5-nya Islam. Boleh nih kayaknya nih. Jadi gue Iwan Fals, slang dari SMP sampai SMA gue 6 tahun. Orang lagi zaman Nirvana, Metallica, gue dengerin tapi gue tidak ingin ngulik. Oke. Temen sebangku gue tuh waktu SMP tiap datang bawa kaset metal yang lagi tren, wah segala macam lah dari era 93-an itu kan. Wah. Dia nunjukin ke gue kaset, kalau gue main ke rumahnya dia kaset metal banyak banget. Tapi gue nggak pernah yang pengen ngulik, gue cuma dengerin aja, aduh haram. Nah makanya ketika gue kuliah, imannya udah mulai agak luntur kali ya. Antara imannya udah mulai sedikit luntur atau gue tuh dari dulu pengen dengerin musik tapi nggak diwujudkan. SMA juga udah agak-agak mulai mulai terbuka sedikit. Udah nggak terlalu dosa, tapi tetap yang gue beli cuma Iwan Fals sama Slang. Yang gue beli ya, kalau gue dengerin kan mungkin nggak sengaja kan ada. Bukan gue beli. Tapi pas kuliah, gue kenal banyak musik tuh di kuliah ketika gue udah mulai terbuka. Nah, gue kuliah dengerin Rolling Stone itu album Through the Past Darkly. Buset. Kompilasi. Ya. Ya, minjem dari temen gue, ada Bayu namanya. Satu album itu begitu gue dengerin. Wah, anjir, apa ini? Ini enak sekali. Langsung ya? Iya, gue pikir kan Paint It Black doang, tapi begitu dengerin itu, sensasinya apa ya? Sound 60s-nya itu loh. Apa sih, kayak masih raw, terus kan ketika teknologi belum terlalu modern, suara gitar pun kan begitu rekaman masih mono, terus kayak ya direkam dengan ya paling juga berapa track zaman dulu kan. Gue tuh selalu suka 60s. Karena sekenceng-kencengnya distorsi gitar nggak akan sekenceng kayak sekarang misalnya. Karena zaman itu ampli hanya ya boleh dibilang hanya Marshall JT45. Lo bunyi gencrengnya tuh belum ada efek distorsi. Dia hanya ngepolin volume. Jadi begitu gua denger album Through the Past Darkly itu, wah ternyata aku cinta Rolling Stones. Kalau gua Rolling Stone itu pertama yang gue suka bukan lagunya. Apa tuh?
logonya. Kalau logo gue lihat dari kecil di Sama. rumah tetangga ada abang-abang suka pasang logo Rolling Stone lidah gede di pinggir rumah gitu. Jadi gue tahu logonya dulu, gara-gara dulu di depan sekolahan gue di SD gue suka ada tuh yang disetrika buat taruh Abang-abang, belakang tuh. iya. Ya kan. Terus akhirnya gue bikin geng namanya Ages, Apa tuh? anak gangstun. Gengnya GEN. Anak gangstun. Wah, dari situ sejak anak gangstun tiba-tiba oh ternyata ini nama band Rolling Stone, baru tahu. Itu gara-gara taunya tiba-tiba kita kan, wah ini lagu dia nyembah setan. Sympathy for the Devil. Oh nyembah setan, itu doang taunya, baru deh Ameda. Ameda. Bang, lagu Ameda bang. Kalau kata orang Bandung, Amede. Ameda. Iya. Amede. Kalau Jakarta bilang Ameda. Akhirnya gue suka Rolling Stone pada saat itu. Ngomong-ngomong, Dr. Marten. Berapa koleksi kaos band, jaket, dan Doc Mart nih? Kaos band berapa ratus ya? Anjir, oke. Lokal dan luar ya? Iya, banyakan luar. Kalau jaket kulit itu gue sekarang tinggal dua jaket kulit, dua vest kulit. Kalau selebihnya jaket jeans Levi's ada Oke. berapa? 10 apa berapa gitu? Anjir, Marten? Berapa ya? 30 apa ya? Nggak sebanyak Doc Marters yang fanatik itulah. Sekarang tapi Doc Mart edan sih, walaupun ada yang buatan Thailand. Tapi bagus lah, karena dia bikin pabrik di Thailand kan jadi bisa manjang umurnya. Kalau dia nggak buka pabrik di sana, kita udah nggak, iya. Dan buatan Thailand malah lebih banyak variasinya. Iya, karena buatan England cuma itu aja. Iya. Gue sih bukan yang fanatik, kalau bukan England, bukan Doc Mart. Sama aja, yang penting resmi. Betul. Jangan terlalu ini, cuma bedanya di sana yang bikin bule, yang di sini bikin orang Asia. Swanikap yang bikinnya. Iya, Levi's juga udah bukan orang Amerika yang bikin. Gue nggak terlalu fanatik harus ori ya. iya, ya harus ori, tapi nggak fanatik harus England atau buatan Asia. Sama gue juga, friend. Kalau gue yang penting dapat gratisan mah itu terima aja. Boleh lah, Doc Mart loh. Doc Mart boleh. Boleh lah. Ini masih Dead Squad. Bis. CSGO nih, Mami. Gue juga banyak ya dikasih sekarang Ya. sama Doc Mart. Tuh. Wah, Doc Mart, saya cuma satu. Soalnya tahu tuh punya saya satu-satunya buat kondangan doang. Yang bulu kuda tuh, yang Clippers. Satu-satunya Doc Mart saya. Mungkin boleh Doc Mart. Nanti kalau ada orang Doc Mart mau ngasih gue inget, wah buluk aja. Betul. Salah satu yang dikasih. Buat kondangan, buat hari-hari, buat naik Kimco. Karena resmi bisa, santai bisa. Betul. Kayak sarung cap gajah duduk. Doc Mart. Gitu. Oke. Buku kita ngomong udah ada, buku yang ditulis ada 4. Iya. Nah, mau rencana nulis ke yang kelima kah? Belum ada. Gue gue pemalas orangnya. Gue tuh tidak mau kerja keras. Nah, Males, jadi gue pemalas. tapi belum nulis sama sekali lah berarti. Belum. Ya itu, gue tuh males. Gue tuh kayak, udahlah. Nulis yang 4 kemarin pas lagi momen aja. Itu semua diminta. Ada yang nge-push. Ya udah gua kepaksa nulis. Nah, sekarang belum ada yang nge-push belum ya? Iya, ya itu gue tuh ngapain sih kita mesti kerja keras kalau bisa santai-santai. Nah ini di luar buku kita tunggu aja buku Soleh berikutnya kalau dia udah nggak males lagi. Nah, terus kemarin ini boleh dibilang Soleh ikut klub motor The Prediksi bersama Andre Taulani sama CS Gout dari Mariadi. Sama ya, berbagi ya. Sama Satu organisasi. Satu keluarga ya. satu keluarga. Satu anak lah ya. Ya betul. Satu anak, dua bapak. Abang ini jangan ngomongin gua. Vincent, Desta, dan kawan dia sedang banget nih. Ya kan gue lupa ngelihat foto lu. Loh, kok makanya gue tanya Ferry. Fer, ini si Buluk tuh iya. Nah, lu mendapat julukan. Tuan mana lu sama Ferry? Tuan gue setahun doang. Oh, tipis lah ya. Tuan gue setahun doang. Lu mendapat julukan. Udah jangan ngomongin gua. Balik lagi ke The Prediksi. Lu mendapat julukan LPP Memar, Iya. alias pipi merah. Pilih-pilih teman sekamar. Oh, pipi memar, pilih-pilih teman sekamar. Yang ngasih nama siapa? Desta, semua yang ngasih nama di situ Desta. Itu dia pipi memar, teriak pipi memar. Yang pilih-pilih teman sekamar tuh dia.
Padahal dia ya. Iya, semua yang ngasih nama itu dia diprediksi. Ngomong-ngomong soal Desta, gue goblok banget kemarin. Jadi kakak gue namanya Destia. Ya kan? Gue lagi bisnis ikan cupang kan. Gue habis kirim ikan ke dia nih. Gue WA. Des, cupang udah gue kirim, di dalamnya ada gini. Lu kirim cupang ke siapa lu? Ya ke lu lah, gue bilang gitu. Kan lu pesen 4 biji sama gini. Kagak, gue gak pesen. Gimana sih ini chattingan lu gini. Enggak, pas gue, Desta atas sih. Sorry Des, gue salah orang. Salah aja gitu. Maksudnya kakak gue udah panjang lebar. Nggak taunya Desta yang gue WA, bukan Destia. Mirip ya Desta. Goblik. Oke, jadi sebenarnya Desta yang bilang iya, semua yang ngasih nama Desta itu diprediksi pilih-pilih teman sekamar. Karena gua waktu pas ke Bali pertama diundi, Omes sok mengundi supaya semua akrab. Oke. Gua dapat sama Desta, kan gua nggak akrab sama Desta ya. Terus gua inisiatif, Des gua sama Ronald aja ya. Baru dia, wah lu nggak mau. Padahal dia juga pasti nggak mau sekamar sama gua. Kan mau ngobrol apa gua sama Desta di kamar? Jadi akrab. Sekarang agak kayaknya. Wah, ini dia nih. Games jawab cepat. Kita sebentar lagi selesai para cabul dan cabulis. Ini ada games jawab cepat. Oh, jagoan dia pasti nih. Apaan sih? Buluk dan Soleh menjawab soal-soal berikut ini. Kita jawab cepat ya. Ini akan ada gambar foto. Pangrok kok bikin games, look. Gamenya tentang pangrok. Jadi, sepangrok apakah gua dan Soleh? Kita lihat bisa jawab apa gitu ya? Sepangrok apakah gua dan Soleh? Karena gua juga pangrok-pangrokan. Oke. Anjrit, judul album Iwan Fals di bawah ini. Sumbang. Sumbang bukan yang Sugali. Sudi. Benar. 1-0. Anjrit. Brace yourself my dear, brace yourself my dear. Nggak tahu ini gua. And you know you're that is nggak tahu. kok gue lupa ya. Itu tuh, ini loh, brace yourself my dear, brace yourself my dear itu. Gue nggak tahu malah ini. Nyerah. Holiday in Cambodia. Live-nya apa? Dikasih tahu. Gue Deng. Kalau itu gue nggak tahu kalau. Gua mah jangankan lagu Holiday in Cambodia, lagu yang Fugazi Waiting Room aja gua sampai sekarang awe. Ngomong apa sih? Awe. Itu liriknya apa coba? Await. Oh, gitu. Ya apa ya? Awe. Kau langsung Holiday in Cambodia. Mana gue tahu dia ngomong brace yourself my dear. Gue inget itu brace yourself tuh kayak inget di mana tuh. Nirvana lah. Gue nggak ikutin. Itu kan jelas itu, Ya, Bleach itu gua nggak terkenal. dengerin, Gue juga bukan nggak grunge dengerin banget, Nirvana. tapi itu mah terkenal. Siapa nih? Keith Richard lah, gila lu, itu mukanya itu. Gue nggak ngikutin Rolling Stone. Itu mukanya yang terkenal lo, gila. Buluk kalah jauh ini banyak. Keith Richard itu. Nggak tahu. Ini Utopia. Oh iya. Si Pia Utopia. Udah itu kan. Udah cuma itu doang. Kalah gua. Malu lu sama celana garis biasa nggak tahu Holiday in Cambodia. Kesalahan gua cuma nggak tahu Holiday in Cambodia. Kalau Keith Richard emang gua nggak terlalu ngikutin Rolling Stone. Malu sama celana kotak-kotak lu. Itu Jolo Biafra, kagak jelas ngomongnya. Mana gue tahu dia ngomong precious ya, my dear. Kalau dikasih intro lagu langsung tahu ya. Gue langsung tahu. Oke. 4-0 skor ya. Jadi Barcelona menang sama MU. Waktu zaman itu tuh. Oke, lu selalu bilang hidup hanya untuk hari ini dan nggak mau mimpi yang jauh. Seperti apa hidup ke depan yang lo inginkan? Bahagia aja udah. Bahagia. Iya, yang penting. Sesimpel itu aja ya. Iya, kadang-kadang kalau kita ngomongin gua pengen banyak duit, kalau lu nggak bahagia gimana? Ya, betul. Intinya pengen hidup bahagia. Orang tuh hidup mencari bahagia. Ya kalau lu ngomongin duit, ya pasti orang butuh duit. Ya pasti ada keinginan, gua pengen punya ini, punya itu. Tapi kan pada dasarnya orang mencari bahagia. Lu Betul. Dalam hidup kan orang nyari duit atau apa kan itu kayak sebetulnya yang dicari itu kebahagiaan kan. Setuju. Gue tuh pengen bahagia aja udah. Makanya dari dulu ya harapan gue ya udah yang penting gue bahagia aja. Bahagia sama istri dan segala macam. Iya. Ngomong-ngomong soal istri, lu kenal istri pertama kali di
Di kampus, gua ya Unpad, dia adik kelas. Gua kenal waktu gua udah lulus terus diminta jadi pembicara di kampus. Terus dia nyamperin gua mau ada acara jurusan, ngundang. Ada malam keakraban. Gua kenal di situ. Nikah akhirnya 2011. Pacaran 6 tahun. Gua 2005 pacaran, 2011 nikah. Wah, anjir. Berarti itu pacar keberapa, Le? Pacar kedua. Ah, jadi langsung nikah ya? Iya, gue tuh cuma punya satu mantan, satu mantan dan satu orang yang pernah nolak, udah gitu dalam hidup tuh. Jadi gue tuh pernah nyatain ketiga cewek. Satu ditolak, satu diterima terus jadi mantan, satu diterima dan jadi istri. Udah jadi cuma ada 3 cewek yang pernah gue nyatain cinta langsung gitu. Sama, mak gue 3 juga. 3 kali. 3 kali. Bukan beda dong 3-nya dong. Kalau gua kan 3 cewek yang gua nyatain. Kalau lu kan 3 kali. 3 kali. S3. Dokter lu. Dokter udah. Dah. Terakhir, Le. Arti keluarga buat lu. Ya keluarga itu apa ya yang jadi ini ya, salah satu tujuan hidup lu. Ya. Lu mau ngapa-ngapain pada akhirnya ketika lu berkeluarga, salah satu tujuannya Balik udah lagi ke ke keluarga. Lu lagi. kerja buat Keluarga. keluarga. Pada akhirnya ya keluarga itu salah satu tujuan. Tujuan hidup. Iya, lu melakukan semua ini buat apa? Ya buat keluarga. Betul. Tuh dia. Soalnya thank you banget ya. Sama-sama, Sudah hadir. Puls. Oke, para cabuler dan cabulis. Jangan lupa saksikan dong wawancara saya sama Buluk. Ya, habis ini gue langsung tuker gue ke dia. Jadi buat para cabuler dan cabulis, obrolan panjang lebar tadi kita udah dapetin. Lu aja yang menyikap obrolan ini, mana baiknya mana buruknya. Yang baik lu ikutin, yang buruk jangan lu ikutin. Ya nggak? Ingat kata saya tadi, ya kan? Agama aja bisa diperdebatkan. Jadi musik ataupun apapun itu bisa diperdebatkan. Yang penting terserah lu, yang nilai lu juga. Oke? Ini persembahan terakhir dari gua dan Soleh Solihun. Karena lagunya. Kaosnya Naib. Ngomong-ngomong dia beneran bubar. Gosipnya gitu. Musiknya gitu. Harusnya lu undang David dong. Makanya. Tanya bubar Jarwonya nggak? udah. Jarwo kalau gue tanya David aja. Oke, Pit, ntar gue undang. Ya. Tanyanya sama Emil. Oh iya. Sekalian nanya Mercy gue apa kabar ya? Dan gue gade sama dia. Buat album. Ini dia judulnya Mobil Balap. Ku pernah punya mobil balap sendiri yang bisa ngebut di jalanan tiap hari. Ku tidak pernah merasakan kesepian. Tak ada gadis yang menolak diantarkan. Asoy geboy ngebut di jalanan ibu kota, dipayungi lampu kota di sekitar kita.